Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan tanggapan tentang polemik yang terjadi antara pesulap merah ya, dan beberapa praktisi spiritual yang disebut dalam hal ini adalah Gus Samsudin ya. Nah, Mbah Mul tidak akan membela satu sama lain, tetapi Mbah Mul ingin memberikan wawasan tentang sulap, trik sulap ya, trik sulap, perdukunan, dan juga pengobatan spiritual. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita tidak bahas banyak dulu ya. Kita lihat dulu dari dukun ya, perdukunan ini ya. Perdukunan ini adalah sudah ada dari zaman dulu, zaman nenek moyang kita. Dukun ini tidak hanya dukun pengobatan, dukun bayi, dukun urut, dukun patah tulang, dan dukun-dukun yang bersifat supranatural ataupun klinik ataupun yang bersifat metafisik, itu juga dukun. Dukun di sini adalah orang yang ahli di bidangnya dan berkaitan dengan pengobatan dan juga hal-hal yang di luar nalar manusia, itulah dukun. Nah, dukun sendiri sebenarnya dikenal di masyarakat Jawa ataupun di masyarakat Indonesia itu sama saja ada yang namanya dukun bayi, dukun pijet itu sama, tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang ahli di bidangnya dan memiliki tata cara. Hanya penyebutannya saja mereka menggunakan label ataupun penamaan dari bahasa lokal, terutama orang Jawa ya. Nah, makanya dukun. Nah, sebenarnya dukun ini bukan profesi yang buruk karena keilmuannya adalah menggunakan tradisional. Hanya saja memang labelnya label tradisional ya. Nah, pada pelaksanaannya dalam alur kehidupannya, dukun sendiri banyak membantu. Nah, terutama yang berkaitan dengan spiritualitas, berkaitan dengan kesehatan, terutama ada penyembuhan. Nah, tetapi di sini ada beberapa memang penyimpangan yaitu dalam arti ada beberapa yang memang dijadikan alasan. Sebenarnya itu sebenarnya sepele, terus nanti dibuat trik agar seolah-olah bahwa Leo ini kena apa-apa. Nah, itu dari dukun ya. Yang kedua, ini adalah ahli spiritual. Nah, ahli spiritual ini sebenarnya juga dukun dukun ataupun praktisi supranatural ya. Hanya saja kemasannya memakai label agama. Nah, ilmunya juga menggunakan ilmu yang berkaitan dengan nuansa-nuansa agama, makanya kelihatannya lebih santun, tetapi sebenarnya sama ilmu apapun yang sifatnya itu berkaitan dengan metafisik, yang berkaitan dengan non fisik ya, berkaitan dengan alam kegoiban, itu rata-rata sama, hanya media goibnya yang berbeda dan landasan dan dasar dari keilmuannya yang berbeda, tetapi di sini sebenarnya sama. Nah, kadang orang melihat itu lebih santun, wah melihat bersorban, nun sewu ya, ini bersorban, jenggotnya panjang, itu kelihatannya lebih ampuh, lebih berkah, lebih bersih. Nah, tetapi di sini tidak ada urusannya dengan itu Ini adalah ilmu. Keilmuan itu sebenarnya bisa saja memakai label apapun. Wong edan ya, orang yang gila itu kadang dengan nyebul, nyuwok ya, meniup, ubun-ubun sembuh. Nah, sama saja ilmunya apa, wallahu alam, itu ada. Nah, ini dari segi praktisi spiritual ya. Nah, sekarang kita bahas dari ini adalah pesulap pesulap. Ilmu sulap ini sebenarnya adalah ilmu yang bersifat menghibur, sesuatu yang memang belum kita ketahui dijabarkan dalam wujud trik, dan nanti akan membuat orang itu terhibur dan merasa kagum. Nah, trik-trik inilah yang memang membuat orang itu kagum seperti hanya menembus dinding, memunculkan paku, menghilang, melipat kartu ya, terus membuat seolah-olah tembus pandang ya, seperti itu sebenarnya kan trik ini sebenarnya kalau dibilang menipu ya tidak menipu karena sifatnya hiburan. Nah, makanya Mbah Mul di sini tidak menyalahkan tapi juga tidak membenarkan semuanya, karena ketika ilmu dan profesi ini dicampur, timbullah profesi baru yang namanya adalah penipu, dan usahanya adalah tipu-tipuan.
Nah itu makanya yang dibongkar oleh seorang pesulap ya, yang di sini adalah metode penipuannya. Dan dilalah yang dibuka itu adalah seseorang ahli spiritual yang dilalah menggunakan metode yang memang sebenarnya irasional, tetapi dirasionalkan untuk kebutuhan konten ataupun kebutuhan dari YouTube-nya beliau. Nah ini yang bermasalah. Padahal semua profesi itu jika diembel-embeli dengan sesuatu yang labelnya adalah trik, itu jadinya begitu ketahuan. Nah jadinya malah jadi tidak elit lagi. Kita lihat sulap itu akan menjadi menarik ketika kita tidak tahu rahasianya, kita tidak tahu dan kagum akan kok bisa begitu. Itu akan menjadi suatu yang agung, menyenangkan, menarik. Tetapi ketika dibumbui dan akhirnya ketahuan bahwa caranya menembus tembok itu seperti ini, ada dua orang di sana dan sini dan satu sama lain bekerja sama menggunakan tipuan atau ilusi. Nah itu nanti setelah ketahuan, walah kaya ngono kuwi. Nah jadi dia menarik lagi dan menganggap itu ditipu, kita sudah ditipu. Tapi sebenarnya kita tuh sudah tahu kalau itu bahwa itu kita tuh ditipu oleh pandangan mata dan yang sifatnya adalah hiburan. Nah itu dari segi ke ilmuwan sulap. Tetapi dari segi pengobatan ahli spiritual itu sama saja kelihatan. Ketika ilmu hikmah, ilmu apapun yang baik kita meruqyah dengan ilmu yang bagus, kita tidak perlu mewujudkan apapun sama orang itu kena sandat, di kepalanya ada paku, ada benda-benda di dalam tubuhnya. Ketika kita itu mengobati, hilang, udah itu cukup, kepala doa kita cukup. Tetapi dengan trik yang meyakinkan bahwa seolah-olah paku itu diwujudkan, ya kalau benar ya pakunya diambil, diwujudkan dan diberikan kepada pasien, ini loh pakumu, ini loh yang ada di kepalamu. Ini akan menjadi trik receh, akan menodai marwahnya ilmu hikmah itu sendiri. Nah itu apalagi sampai ketahuan. Nah ini yang bermasalah, karena kadang pasien itu, ini dari segi praktisi spiritual ya, kadang mereka juga butuh meyakinkan pasien bahwa di situ ada sesuatu, bahwa ingin mewujudkan hal yang gaib. Padahal hal yang gaib itu tidak perlu diwujudkan. Biarlah yang gaib itu yang gaib. Ketika kita sembuhkan, yaudah hilangkan saja, tidak perlu diambil, diwujudkan, itu nggak perlu. Nah itu jadi trik Nah sebenarnya dukun juga seperti itu. Dukun itu hanya profesi yang memang sebenarnya dari kacamata tradisional, ilmu mereka sama, metode mereka sama, hanya menggunakan cara-cara tradisional. Tingkatannya juga berbeda-beda. Tetapi kadang stigma di masyarakat, wah itu dukun ya, dukun mesti wah tombolnya pakai ini, menggunakan media jin, perewangan. Sebenarnya juga sama. Itu loh masalahnya. Memang labelnya adalah label adat dan label agama. Ini bedanya kan di situ itu. Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Semua profesi itu bagus. Ya, mereka menghibur, memberikan memberikan suatu hal yang sifatnya itu adalah wawasan kepada mereka yang awam. Tidak apa-apa, tetapi ketika mereka membuat sesuatu itu dan akhirnya menjadi benturan dengan satu dengan yang lain, dan akhirnya menjadikan sesuatu dari mereka tidak nyaman, akhirnya jadilah bentrokan. Jadi seperti ini. Nah, saran saya Mbah Mul ini, janganlah terlalu berpikir kita menggunakan hal-hal yang irreal, kecuali memang itu medianya adalah untuk media konten ataupun media untuk kebutuhan YouTube mereka, ataupun kebutuhan yang sifatnya untuk edukasi, monggo, sah-sah saja. Tetapi itu nanti kembali kepada realita. Kalau kita mengambil realitanya, juga banyak yang disetting dan memang itu tidak real. Nah itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.